Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1747 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ke depan ini kita akan membahas 7 perkataan salib. Haleluya. Perkataan salib yang pertama, mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kabar hoax di luar sana yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Tuhan Yesus, tapi orang yang diserupakan wajahnya, persis mukanya seperti Tuhan Yesus, tapi sebenarnya dia bukan Tuhan Yesus. Inilah yang berkembang sampai sekarang. Mereka berkata bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dialah yang diserupakan menjadi seperti Tuhan Yesus. Jadi singkat cerita, yang disalib itu bukan Yesus tetapi Yudas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau benar di atas salib itu Yudas si pengkhianat, saya meragukan kata-kata itu keluar dari mulut si pengkhianat. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang pengkhianat, seorang koruptor seperti Yudas mengeluarkan kata-kata yang suci di detik-detik terakhir di atas kayu salib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Haleluya. Kalau saudara percaya yang disalib itu Yudas, saudara termakan kabar tipu-tipu itu, kabar hoax. Tidak mungkin Yudas si pengkhianat itu berkata kata-kata suci itu di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya 1000% yang tergantung di atas kayu salib itu 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kalau saudara bertanya, kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Tuhan kok mati? Ini kan yang kita sering dengar di YouTube yang selalu ditanyakan oleh orang-orang dari seberang. Nah, kalau dia Tuhan kok dia mati? Dengar baik. Tuhan Yesus itu 100% Allah sejati dan 100% manusia sejati. Kalau kita melihat Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat itu karena dia Allah. Amin. Kalau kita melihat Tuhan Yesus makan, tidur, berjalan, dia juga sedih, dia bersuka cita, dia lapar, haus, dia juga merasakan sakit, dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Itu menandakan Tuhan Yesus mengenakan 100% manusia sejati. Amin. Haleluya. Kalau dia tidak menggunakan sifat manusia sejati, saya percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah mati di atas kayu salib. Betul?
Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Dengar baik. Kematian Tuhan Yesus adalah simbol pengorbanan anak domba Paskah. Korban domba Paskah itu baru sah kalau domba itu mati dan darahnya dicurahkan sebagai perlambang dosa kita telah ditebus. Amin. Haleluya. Beberapa hari yang lalu kita belajar tentang korban, saudara. Di sana kita paham, kita mengerti bahwa syarat untuk korban itu domba atau lembu atau kambing yang hendak dipersembahkan sebagai korban bakaran, korban keselamatan, korban penebus salah dan sebagainya, saudara, itu harus suci, harus tidak bercela. Tuhan Yesus masuk kategori itu. Tuhan tidak berdosa, tidak bercela, tidak ada satu dosa pun yang ditemukan pada Yesus. Ini menjadi syarat bahwa korban yang hendak dikorbankan pada hari Paskah itu, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi simbol anak domba Paskah itu sah. Karena apa? Karena kudus, suci, tidak bercela. Dan syarat yang kedua, dia harus mati. Darahnya harus ditumpahkan. Dan di atas kayu salib itu darah Yesus tertumpah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, di sana ada pengesahan bahwa dosa umat manusia sudah dibayar lunas dengan darahnya yang mahal. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib itu sebagai domba Paskah untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Amin. Dengar baik, Tuhan Yesus mati bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen saja, tapi untuk semua orang di dunia ini. Amin. Itulah alasannya kenapa Tuhan Yesus harus datang dari surga ke dunia dan harus mati di atas kayu salib. Karena kematiannya bukan untuk satu golongan, bukan lagi untuk satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa, semua umat manusia. Dosa-dosa umat manusia dia pikul di atas kayu salib itu. Haleluya. Tuhan Yesus telah menebus, membayar lunas semua dosa-dosa umat manusia dulu, sekarang, dan nanti, saudara. Tuhan sudah bayar lunas di atas kayu salib. Haleluya. Makanya syaratnya Yesus harus mati di atas kayu salib itu, bukan Yudas si pengkhianat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus harus mati di atas kayu salib itu sebagai penggenapan korban Paskah. Haleluya. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di sini sangat jelas bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, tetapi dia datang ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba. Tuhan jadi manusia seperti saudara dan saya. Amin. Saya mau tanya, Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa kan? Betul? Karena dia Maha Kuasa, berarti dia bisa jadi apa saja. Betul? Nah, kalau saudara tidak percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, itu berarti saudara tidak percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Kalau saudara percaya Tuhan saudara Maha Kuasa,
Tapi dia tidak bisa menjadi manusia, itu berarti Allahmu Allah yang terbatas. Allahmu itu tidak maha kuasa. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa. Dia pencipta langit dan bumi ini. Karena kemahakuasaannya, dia jadi manusia, menjadi sama seperti kita. Itulah kemahakuasaan Allah. Dia bisa jadi apa saja. Amin. Jadi kalau saudara tidak percaya Allah bisa jadi manusia, itu menandakan Allahmu bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang maha kuasa. Betul? Jadi jangan diperdebatkan lagi kalau Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha besar itu menjadi manusia di dalam rupa Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan diperdebatkan lagi. Itu sudah mutlak. Amin. Itulah kemahakuasaan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak berkata, awas kalian semua, saya hafal muka kalian, tunggu saya balik dari surga, saya hancurkan kalian, saya hajar kalian, pukul rata tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu. Tuhan Yesus tidak datang untuk membalas dendam. Tuhan Yesus tidak menyumpahi mereka, tidak mengutuk mereka, tidak. Dengar baik, di atas kayu salib itu Tuhan Yesus tidak mengutuk. Dia tidak mengeluarkan sakit hatinya karena dikhianati, karena disalib, melainkan melepaskan pengampunan kepada mereka yang telah mengkhianatinya, yang telah menyakitinya, yang telah memukulnya, yang telah menyiksanya, yang telah meludahinya, yang telah mengejeknya, yang telah memfitnahnya. Bahkan pengampunan Tuhan Yesus diberikan pada mereka yang membunuhnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar mengampuni dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara lihat ayat ini. Ini luar biasa saudara. Pelajaran ini tidak akan saudara dapatkan dalam kepercayaan agama lain. Hanya pada Kristus Yesus Tuhan. Dunia mengajarkan kepada kita kalau kamu disakiti, balas. Dunia mengajarkan balas dendam adalah satu kehormatan. Sehingga ada orang yang mewariskan dendam kepada anak cucunya, menjadi dendam kesumat. Saudara lihat, Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara disakiti, dikhianati, dihina, dibully, dan lain sebagainya, dengar baik, jangan membalas dendam. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih. Ampuni mereka yang telah menyakiti saudara. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Haleluya. Di atas kayu salib itu tidak ada dendam di sana. Yang ada adalah pengampunan. Haleluya. Sejak hari itu sampai hari ini, Tuhan mengampuni semua orang yang berbuat jahat kepadanya, yang telah melakukan pelanggaran dosa. Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya. Haleluya. Dulu saudara, prinsip saya, kalau orang buat salah sama saya akan balas 1000 kali. Itu prinsip saya. Tapi setelah mengenal Kristus, saya sadar itu bukan ajaran Kristus, tapi ajaran iblis. Ajaran Tuhan Yesus, kita harus mengampuni orang yang telah berbuat salah, berbuat jahat kepada kita. Kita harus mengampuninya. Amin. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Buka Matius 6 ayat 14 dan ayat 15. Matius 6 ayat 14 dan ayat 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Haleluya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kalau saudara mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di sorga kenapa? Akan mengampuni dosa, pelanggaran, kesalahan yang saudara perbuat. Haleluya. Kalau saudara tidak mengampuni dosa atau kesalahan orang lain, apalagi keluar statement, saya tidak akan mengampuni kamu sampai saya mati. Dengar baik, kalau saudara tidak mengampuni dosa orang lain, dosamu tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan. Artinya, saudara mati, pintu neraka terbuka lebar menyambut saudara. Dengar baik, jangan menyimpan kesalahan orang, apalagi membawa sampai mati kesalahan pelanggaran orang, dosa orang kepada saudara. Ampuni mereka yang telah berbuat salah kepada kita. Supaya apa? Supaya Tuhan mengampuni semua dosa-dosa kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala Tuhan memang izinkan ada orang-orang yang menyakiti hati kita, supaya kita belajar mengampuni mereka. Tuhan mau memperlihatkan kepada kita, itu loh, kamu itu seperti mereka sebenarnya, menjengkelkan, tetapi aku mengampuni kamu. Tuhan izinkan ada orang-orang yang menyakiti kita supaya kita tahu diri, supaya kita dapat melihat dari cara pandang Allah, bahwa itulah yang seringkali kita lakukan, perbuat di hadapan Tuhan. Sudah tahu dosa tapi masih terus kita lakukan, bahkan sudah menjadi gaya hidup kita, sudah menjadi dosa-dosa favorit kita. Itu kan hal yang menjengkelkan di hadapan Tuhan. Nah, kalau saudara diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan saudara, saudara harus melihat dari sudut pandang Allah. Demikian juga saudara, seperti itu sebenarnya, menjengkelkan, tapi Tuhan tetap mengampuni saudara. Tuhan izinkan ada orang-orang seperti itu supaya saudara belajar mengampuni, agar dosa saudara juga mendapat pengampunan dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, yang bersalah kepada kita orang lain, tapi Tuhan suruh kita mengampuni. Betul? Yang bersalah itu adalah orang-orang yang hendak menyalibkan Tuhan Yesus. Ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala tentara Romawi. Seharusnya mereka yang minta ampun kepada Tuhan, betul? Tapi saudara lihat, yang minta ampun kepada Bapa di surga siapa? Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal yang tidak baik? Kita dianiaya, kita difitnah, dicurangi, diperlakukan tidak baik. Dengar ini baik-baik. Kita harus minta kepada Bapa di surga supaya Bapa mengampuni orang-orang yang telah merugikan kita. Kita doakan mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita harus melepaskan pengampunan buat mereka. Walaupun itu rasanya sakit luar biasa, tapi kita harus mengampuni supaya apa? Dosa-dosa kita diampuni. Amin. Catatin. Sengaja Tuhan kirim orang-orang untuk menyakiti kita, supaya kita belajar mengampuni. Sengaja Tuhan kirim orang untuk menyakiti hati kita, supaya kita melepaskan pengampunan agar dosa-dosa kita juga diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar statement dokter ahli yang mengatakan bahwa 99% orang yang menderita sakit kanker itu disebabkan karena sakit hati. Dengar baik, kalau saudara menyimpan kesalahan orang dan tidak melepaskan pengampunan, yang rugi bukan orang yang saudara benci itu, yang rugi saudara sendiri. Karena lama menyimpan sakit hati, lama-lama jadi penyakit saudara. Dengar baik, ada banyak kesaksian orang yang sembuh dari sakit mereka karena mereka melepaskan pengampunan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di momen menyambut Jumat Agung dan Paskah itu, kita memiliki hati baru seperti Tuhan Yesus. Amin. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini? Pengampunan. Lepaskan pengampunan, maka saudara akan sehat secara jasmani dan rohani, dan plus diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang melepaskan pengampunan hidupnya bahagia. Orang yang masih menyimpan dendam, sakit hati, kesalahan orang masih dia simpan dalam hati, dia tidak akan pernah berbahagia dalam hidupnya. Tidak akan pernah. Orang yang berbahagia adalah melepaskan pengampunan. Haleluya. Kalau kita disakiti, kita katakan dalam hati kita, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu
apa yang mereka perbuat. Amin. Hari ini kita belajar, kenapa kita harus mengampuni? Karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, melepaskan pengampunan. Yang pertama. Yang kedua, karena ketika kita melepaskan pengampunan, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Yang ketiga, karena ketika kita mengampuni, kita akan dipulihkan, kita diberkati, kita bahagia, kita sukacita, dan hidup dalam damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan berkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Saudara yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka diberikan penghiburan, yang berulang tahun hari ini diberkati umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta perhatian Bapak Ibu Saudara sebentar. Gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan saat ini sedang mencari dana untuk membeli dan membangun rumah Tuhan. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan menyediakan semuanya bagi kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya dan mau menabur, silakan menabur ke nomor rekening Bank BCA di nomor rekening 6485464577 atas nama Yance Fritz Lolong dan Joni. Bapak Ibu Saudara yang digerakkan hati untuk menabur untuk panitia pembelian tanah dan pembangunan gereja, harap menyertakan tanda bukti transfer ke WA saya di nomor 081337 491 360 untuk saya laporkan kepada panitia. Bapak Ibu yang sudah menabur, Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mobuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.